بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaifa halukum? Ustazah harap kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah agar bisa terus belajar atau menuntut ilmu yang bermanfaat. Amin. Anak-anak, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran tematik di tema 6, merawat hewan dan tumbuhan, subtema 3, tumbuhan di sekitarku pada pembelajaran 1 dan 2. Amatilah tanaman di lingkungan sekolahmu. Tanaman apa saja yang ada di lingkungan sekolahmu? Lingkungan yang banyak terdapat tanaman akan terasa sejuk dan asri. Udara menjadi segar jika lingkungan terdapat banyak tanaman. Oleh karena itu, ayo menanam di lingkungan sekitarmu. Rawatlah tanaman tersebut agar tumbuh subur. Nah, anak-anak, tumbuhan apa saja yang ada di sekitar kalian? Selanjutnya di pembelajaran 1, coba lihat bukunya di halaman 108. Kita akan membaca teks tentang jenis tanaman. Wayan memiliki berbagai tanaman di kebun rumahnya. Tanaman di kebun Wayan banyak yang berbeda dengan di halaman rumah Ahmad. Wayan akan membacakan informasi tentang sejenis tumbuhan yang ada di kebun rumahnya. Tanaman kacang panjang. Kacang panjang adalah salah satu jenis sayuran. Kacang panjang termasuk tanaman polong-polongan. Kacang panjang mempunyai panjang yang berbeda. Biasanya, kacang panjang ditanam di ladang. Tanaman kacang panjang diberi sebatang kayu atau bambu sehingga bisa menjalar dengan rapi. Tanaman kacang panjang harus dirawat, mulai dari disiram, diberi pupuk, dan disiangi gulmanya. Tinggi tanaman kacang panjang antara 1-2 meter. Nah, anak-anak coba perhatikan gambar 3.2. Ini ada gambar tanaman kacang panjang. Apakah kalian sering memakan tanaman kacang panjang, anak-anak? Selanjutnya kita akan menulis kalimat dengan huruf tegak bersambung. Bacalah teks berikut. Bersama teman kelompokmu, perbaikilah ejaan dan tanda baca pada teks berikut. Nah, anak-anak sekarang coba perhatikan teks cerita di halaman 110. Kita akan memperbaiki ejaan dan tanda bacanya. Pak Joko dan Bu Laila suka berkebun. Nah, anak-anak, di sini berarti P-nya menggunakan huruf kapital atau huruf besar, J-nya juga menggunakan huruf kapital karena nama orang, kemudian B-nya menggunakan huruf kapital, L juga menggunakan huruf kapital, suka berkebun, titik. Jadi pada akhir kalimat menggunakan tanda baca titik. Banyak tumbuhan yang mereka tanam. Nah, B-nya menggunakan huruf kapital, kemudian diakhiri dengan tanda baca titik. Pak Joko menanami kebun di belakang rumah. Nah, P-nya menggunakan huruf kapital, J-nya juga menggunakan huruf kapital, kemudian di belakang rumah diakhiri tanda titik.
Pak Joko merawat tanamannya sehingga tumbuh subur. Nah, berarti seperti yang tadi anak-anak, P-nya menggunakan huruf kapital, J-nya juga. Kemudian merawat tanamannya kita bubuhi tanda koma sehingga tumbuh subur titik. Daunnya lebat dan berbuah banyak. D-nya menggunakan huruf kapital, berbuah banyak titik. Di depan rumah terdapat taman yang indah. D-nya menggunakan huruf kapital, kemudian indah titik. Jadi pada akhir kalimat menggunakan tanda baca titik. Kemudian Bu Laila menanaminya dengan tanaman hias. B-nya menggunakan huruf kapital, L-nya menggunakan huruf kapital. Kemudian di akhir kalimat dibubuhi tanda titik. Lingkungan yang bersih dan nyaman membuat pikiran tenang. Nah, L-nya menggunakan huruf kapital, kemudian yang bersih dan nyaman kita bubuhi tanda koma pada akhir kata nyaman, membuat pikiran tenang. Nah, kita bubuhi tanda titik lagi. Jadi seperti itu ya anak-anak cara memperbaiki ejaan dan tanda baca pada sebuah teks. Selanjutnya, ayo mencari tahu. Ayah Wayan adalah seorang petani. Berbagai hasil pertanian dihasilkan oleh beliau. Ada padi, jagung, ketela, dan sayur mayur. Wayan juga suka bercocok tanam. Dia menanam berbagai sayuran dan buah-buahan di kebunnya. Tahun ini, Wayan berhasil memanen 10 ons buncis. Wayan menggunakan timbangan di samping untuk mengukur hasil panennya. Pada timbangan tersebut tertulis satuan beratnya ons. Timbangan jarum digunakan untuk mengukur berat benda yang ringan. Nah, anak-anak coba perhatikan gambar 3.3 ini gambar sebuah timbangan jarum. Nah, anak-anak sekarang coba kita kerjakan soal berikut. Nomor 1. Wayan berhasil memanen 10 ons buncis. Buncis tersebut dimasukkan ke dalam satu plastik. Wayan menimbang buncis seberat 10 ons. Berapa kilogram berat buncis sekarang? Nah, anak-anak berarti cara mengerjakannya diketahui Wayan menimbang buncis seberat 10 ons. Ditanyakan berapa kilogram berat buncis sekarang? Berarti ditanyakan kilogram ya anak-anak. Nah, sekarang apakah kalian masih ingat tangga satuan massa? Perhatikan ya anak-anak. Ons ke kilogram naik satu tingkat. Nah, anak-anak berarti kalau naik satu tingkat dibagi 10. Nah, tadi 10 ons berapa kilogram anak-anak? Berarti 10 dibagi 10 maka hasilnya 1. Jadi 10 ons sama dengan 1 kilogram. Selanjutnya nomor 2, buncis yang dihasilkan di kebun Wayan seberat 10 kilogram. Buncis tersebut dimasukkan dalam kemasan plastik seberat 5 ons. Ada berapa plastik yang dibutuhkan untuk membungkus buncis tersebut? Nah, anak-anak berarti cara mengerjakannya diketahui buncis yang dihasilkan di kebun Wayan seberat 10 kg. Buncis tersebut dimasukkan dalam kemasan plastik seberat 5 ons. Ditanyakan, ada berapa plastik yang dibutuhkan untuk membungkus buncis tersebut? 1 kg tadi sama dengan 10 ons ya anak-anak. Nah, berarti kalau 10 kg sama dengan berapa ons anak-anak? Berarti 10 dikali 10 sama dengan 100. Jadi 10 kg sama dengan 100 ons. Nah, yang ditanyakan ada berapa plastik yang dibutuhkan untuk membungkus buncis tersebut. Nah, tadi sudah kita ketahui bahwa buncis tersebut dimasukkan dalam kemasan plastik seberat 5 ons. Nah, berarti 5 ons itu setara dengan 1/2 kilo. Nah, anak-anak, sudah kita ketahui bahwa 10 kg sama dengan 100 ons. Berarti, untuk mengetahui ada berapa plastik yang dibutuhkan untuk membungkus buncis tersebut, langsung kita bagi dengan
5 ons. Berarti 100 ons dibagi 5 ons, maka hasilnya berapa anak-anak? Jadi 100 ons dibagi 5 ons, maka hasilnya 20. Jadi anak-anak, ada berapa plastik yang dibutuhkan untuk membungkus buncis tersebut? Iya, jadi ada 20 plastik. Selanjutnya di halaman 112 kita akan membuat karya 3 dimensi. Ahmad sering menggambar tumbuhan yang ada di halaman rumahnya. Kali ini ia hendak membuat karya 3 dimensi tentang tumbuhan. Ahmad membuat model buah anggur dari plastisin. Perhatikan model plastisin Ahmad. Karya seni Ahmad merupakan karya seni rupa 3 dimensi. Bentuk bangun apa saja yang kamu lihat dari model plastisin Ahmad? Karya seni rupa 3 dimensi dapat dilihat dari berbagai sisi. Karya seni rupa 3 dimensi ada beraneka macam. Ada yang berupa hiasan maupun benda pakai. Kalian pasti sering melihat karya 3 dimensi di lingkunganmu tinggal. Ayo cari tahu karya 3 dimensi yang lainnya. Buatlah desain untuk model plastisinmu. Kalian dapat membuat model buah, bunga, atau jenis tumbuhan lain. Perhatikan contoh-contoh berikut sebagai inspirasimu. Nah, anak-anak coba lihat gambar 3.4 ini, gambar kreasi dari plastisin. Nah, ada gambar bunga, kemudian ada gambar buah-buahan dari plastisin. Lanjut di halaman 113, ayo menambah wawasan. Kita akan mengenal sifat plastisin. Plastisin ialah sebuah lilin lunak yang biasa digunakan untuk bermain. Plastisin bisa mengeras jika dibiarkan di udara berlama-lama. Nah, anak-anak, apakah kalian memiliki plastisin di rumah? Selanjutnya di pembelajaran 2, anak-anak coba perhatikan bukunya di halaman 114. Kita akan mengamati permainan bertema tumbuhan. Melanie dan teman-temannya bermain bersama dipandu ibu guru. Nama permainan itu adalah lebah, kumbang, dan bunga. Perhatikan cara bermain berikut. Buatlah kelompok yang terdiri atas 3 siswa. Tiap kelompok menentukan siapa yang berperan sebagai lebah, bunga, dan kumbang. Setiap kumbang harus mempertahankan bunga di kelompoknya. Setiap lebah harus menangkap bunga dari kelompok lain. Lanjut, 2 kelompok saling berhadapan. Saat lebah mengejar bunga, kumbang menghalangi lebah lawan. Siapa yang menangkap bunga terlebih dahulu akan menang. Peserta tidak boleh saling mendorong, memukul, atau menyakiti lawan. Ketika guru berseru tangkap, permainan dimulai. Ketika guru berseru selesai, permainan diakhiri. Nah, jadi itu merupakan cara bermain lebah, kumbang, dan bunga. Jadi kalian juga bisa bermain lebah, kumbang, dan bunga di rumah ya anak-anak. Selanjutnya, ayo mencoba di halaman 116 melakukan lompat jauh. Saat berolahraga, gerakan tersebut semakin sering dilakukan. Sebelum berolahraga, sebaiknya melakukan pemanasan. Amatilah gambar-gambar berikut. Ya, gambar 3.6 ini merupakan gambar pemanasan sebelum berolahraga. Hari ini, Ahmad dan teman-teman akan berolahraga lompat jauh. Sebelum berolahraga, mereka melakukan gerakan pemanasan. Ahmad senang berolahraga lompat jauh. Lompat jauh memerlukan tenaga serta tubuh yang kuat dan sehat. Setelah selesai melakukan lompat jauh, Ahmad melakukan gerakan pendinginan. Ahmad telah mematuhi aturan dalam berolahraga. Gerakan pemanasan dan pendinginan mempersiapkan tubuh agar terhindar dari cedera saat berolahraga. Jadi anak-anak, sebelum olahraga kita melakukan pemanasan, kemudian kita melakukan gerakan inti seperti lompat jauh. Nah, setelah melakukan gerakan inti, kita melakukan pendinginan. Jadi,
Dilakukan gerakan pemanasan dan pendinginan agar tubuh kita terhindar dari cedera saat berolahraga. Sekian dulu video hari ini, semoga apa yang Ustazah sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat untuk anak-anak semua. Amin. Sebelum kita akhiri, mari kita baca bersama doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.